Salam sejahtera bagi para pemirsa. Dengan senang hati kami sampaikan kepada Anda informasi terhangat yang baru saja kami perbarui, dan berikut adalah informasi detailnya. Kami persilakan Anda untuk menyaksikannya. Sebuah studi baru-baru ini telah mengungkapkan kemampuan tak terduga dari senjata hipersonik yang menimbulkan tantangan besar bagi sistem pertahanan modern. Menurut studi tersebut, penelitian baru dari Tiongkok menunjukkan bahwa sistem pertahanan rudal buatan AS saat ini tidak cukup mampu untuk menghadapi ancaman dari rudal hipersonik. Pada tanggal 5, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan bahwa beberapa rudal hypersonic dan UAV mereka telah berhasil menembus sistem pertahanan HAR buatan AS di Israel. Menurut laporan, serangkaian serangan ini berhasil menembus lapisan pertahanan dan terbang melintasi Tel Aviv, mengenai target-target militer bernilai tinggi dengan kecepatan yang luar biasa. Di antara target tersebut adalah markas besar Kementerian Pertahanan Israel dan Bandara Internasional Ben Gurion di dekat ibu kota. Surat kabar South China Morning Post mengutip penelitian dari sekelompok ahli yang menyatakan bahwa sistem-sistem yang ada saat ini kewalahan oleh jenis senjata baru ini. Tim peneliti menulis sistem pertahanan strategis AS secara teoretis dapat mencegat beberapa senjata hipersonik pada fase akhir. Namun kecepatan tinggi, kemampuan manuver dan sifat silumannya membuat hal ini sangat sulit. Israel saat ini menggunakan beberapa lapis pertahanan termasuk Iron Dome, David Sling, Arrow Patriot dan THAAD yang digelar oleh AS. Namun tidak ada sistem yang mencapai efektivitas absolut. Iron Dome memiliki tingkat pencegatan 85 hingga 90% dalam kondisi ideal, sementara Patriot hanya mencapai 40 hingga 70%. Fakta bahwa beberapa rudal berhasil lolos tidak berarti senjata hipersonik sepenuhnya superior, tetapi menunjukkan keterbatasan sistem yang dirancang untuk era rudal pra-hipersonik. Rudal hipersonik dapat terbang dengan kecepatan di atas Mach 5 kali kecepatan suara, dan pada saat yang sama memiliki kemampuan manuver yang fleksibel, serta dapat mengubah lintasan secara tak terduga. Hal ini membuat mereka jauh lebih berbahaya daripada rudal balistik tradisional yang terbang dalam kurva yang dapat diprediksi. Kendaraan luncur hipersonik seperti pesawat terkendali menukik ke arah target dengan kecepatan sangat tinggi. Sistem pertahanan biasanya melakukan pencegatan dalam dua fase tengah perjalanan di luar atmosfer dan fase akhir saat mendekati target. Sistem seperti GMD dan SM-3 beroperasi di luar atmosfer, tetapi rudal hipersonik sebagian besar terbang di dalam atmosfer membuat sistem-sistem tersebut hampir tidak efektif. Pada fase akhir, sistem seperti THAAD, Patriot, Aegis, SM-2 dan SM-6 harus menghancurkan target hanya dalam beberapa detik terakhir. Dengan kecepatan ratusan kilometer per jam dan kemampuan untuk mengubah arah di tengah jalan, pencegatan menjadi sangat sulit. Tim peneliti menjelaskan bahwa ketika sebuah kendaraan luncur hipersonik berbentuk baji mendekati target, ia dapat berbalik dan menggunakan daya angkat untuk menukik ke darat. Untuk mencegatnya, PIC-3MSI harus menyerang dengan energi kinetik yang membutuhkan kecepatan lebih tinggi dan kemampuan penyesuaian yang kuat dalam sekejap. Bahkan jika rudal pencegat berhasil mengenai target itu, belum tentu menghancurkan senjata hipersonik tersebut. Penelitian menyimpulkan rudal pencegat mungkin tidak mengenai titik lemah atau menyebabkan kerusakan yang cukup untuk mencegah rudal menyelesaikan misinya. Senjata hipersonik dirancang untuk tahan terhadap kerusakan dan memiliki sistem listrik cadangan, sehingga bahkan jika terkena, sebagian mereka masih dapat melanjutkan serangan. Penunjukan ulama Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran setelah kepergian ayahnya Ayatollah Ali Khamenei telah menciptakan titik balik besar bagi struktur kekuasaan negara itu, serta konstelasi politik Timur Tengah. Banyak ahli berpendapat bahwa transfer kekuasaan ini tidak hanya memiliki makna suksesi pribadi, tetapi juga mencerminkan konsolidasi faksi garis keras dalam sistem politik Iran. Sinyal-sinyal awal menunjukkan bahwa pemimpin baru ini mungkin akan mengejar kebijakan yang lebih keras dalam hal keamanan dan regional, sambil memperkuat kontrol domestik untuk memastikan stabilitas rezim. Tantangan pertama bagi pemimpin tertinggi yang baru Mojtaba Khamenei adalah membangun legitimasi dan kontrol nyata atas aparatur kekuasaan Iran yang kompleks, tidak seperti ayahnya yang pernah menjabat sebagai presiden sebelum menjadi pemimpin tertinggi. Mojtaba Khamenei belum pernah memegang jabatan resmi kenegaraan.
Oleh karena itu, banyak analis berpendapat bahwa ia harus lebih bergantung pada Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Pada tanggal 9, Reuters melaporkan bahwa Mojtaba telah lama dianggap memiliki hubungan dekat dengan IRGC dan berpengaruh dalam jaringan kekuasaan pasukan ini, terutama selama periode protes anti-pemerintah yang meletus di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Sumber-sumber politik di Teheran mengatakan, banyak komandan IRGC telah menyatakan dukungan mereka untuknya selama proses suksesi, yang menunjukkan bahwa kekuatan militer ini memainkan peran kunci dalam memastikan kelancaran transfer kekuasaan. Peneliti Ali S. dari International Crisis Group berpendapat bahwa setiap pemimpin tertinggi yang baru harus mempertahankan dukungan dari IRGC karena ini adalah kekuatan yang paling berpengaruh terhadap keamanan dan ekonomi Iran. Hal ini membuat banyak pengamat memperkirakan bahwa di masa mendatang para jenderal IRGC mungkin akan diberi lebih banyak kekuasaan di dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Salah satu faktor penting yang akan membentuk kebijakan pemimpin baru adalah konfrontasi yang telah berlangsung lama antara Iran dengan AS dan Israel. Para analis berpendapat bahwa pemilihan Mojtaba Khamenei yang dianggap sebagai tokoh konservatif menunjukkan bahwa Teheran belum berniat mengubah strategi konfrontasinya. Menurut Reuters, pengangkatannya ke posisi pemimpin tertinggi digambarkan oleh banyak pejabat Iran sebagai pesan tantangan kepada Washington dan Tel Aviv di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan itu. Sementara itu, serangan rudal dan pesawat tanpa awak UAV oleh pasukan pro-Iran di Timur Tengah terus berlanjut baru-baru ini menunjukkan bahwa strategi penangkalan regional Teheran tetap dipertahankan. Para ahli berpendapat bahwa Iran kemungkinan akan terus mengandalkan jaringan kekuatan sekutunya di kawasan yang sering disebut sebagai poros perlawanan, termasuk organisasi seperti Hezbollah di Lebanon atau gerakan Houthi di Yaman. Strategi ini memungkinkan Teheran untuk menekan lawannya tanpa harus terlibat langsung dalam perang skala penuh. Kepergian Ayatollah Ali Khamenei di tengah konflik digambarkan oleh para pemimpin Iran sebagai pengorbanan demi revolusi. Banyak analis berpendapat bahwa pemerintah Teheran dapat memanfaatkan faktor ini untuk memperkuat legitimasi bagi penggantinya. Menurut majalah Time, transfer kekuasaan dari ayah ke anak adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem politik Iran sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979. Namun citra mewarisi warisan revolusioner dapat membantu Mojtaba Khamenei membangun posisinya di mata kekuatan-kekuatan yang loyal kepada rezim. Dalam konteks ekonomi Iran yang berada di bawah tekanan sanksi dan ketidakstabilan regional, penekanan pada persatuan nasional dan semangat perlawanan dapat menjadi alat penting untuk menjaga stabilitas sosial. Arah lain yang kemungkinan besar akan didorong oleh pemimpin baru adalah memperluas hubungan dengan mitra-mitra non-Barat terutama Rusia dan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, Teheran telah meningkatkan kerjasama militer dan energi dengan Moskow sambil menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi jangka panjang dengan Beijing. Para ahli berpendapat bahwa dalam kondisi terisolasi oleh Barat, Iran akan terus mengandalkan hubungan-hubungan ini untuk mengurangi dampak sanksi. Peningkatan kerjasama di bidang energi, pertahanan, dan infrastruktur dapat menjadi pilar kebijakan luar negeri Iran di masa mendatang. Masalah lain yang menarik perhatian komunitas internasional adalah program nuklir Iran. Menurut laporan dari Badan Energi Atom Internasional IAEA, Teheran telah meningkatkan tingkat pengayaan uraniumnya mendekati ambang batas yang dapat digunakan untuk senjata dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemimpin baru mungkin memandang kemampuan nuklir sebagai alat penangkalan penting terhadap tekanan militer dari Israel dan AS. Namun Teheran juga bisa terus mempertahankan strategi ambang batas nuklir, yaitu mendekati kemampuan untuk membuat senjata, tetapi tidak secara resmi melintasi garis merah untuk mempertahankan daya tawar dalam negosiasi. Kemunculan Mojtaba Khamenei di posisi pemimpin tertinggi terjadi di tengah-tengah Timur Tengah yang sedang mengalami salah satu periode paling tegang dalam beberapa tahun. Para analis berpendapat bahwa dalam jangka pendek kebijakan Teheran kemungkinan akan terus bersifat keras, berfokus pada konsolidasi internal, dan mempertahankan strategi penangkalan regional. Namun dalam jangka panjang, arah Iran masih bergantung pada banyak faktor, mulai dari perkembangan konflik regional hingga situasi ekonomi dan politik domestik. Yang pasti adalah bahwa transfer kekuasaan ini telah membuka babak baru dalam sejarah politik Iran dengan dampak yang luas bagi seluruh Timur Tengah.
Di tengah meningkatnya ketegangan militer antara AS Israel dan Iran, para ahli memperingatkan bahwa sumber daya air bukan hanya minyak kini muncul sebagai target strategis yang rentan di kawasan Teluk. Menurut AP dan ABC News, banyak pabrik desalinasi yang memasok sebagian besar air minum bagi puluhan juta orang di Timur Tengah berada dalam jangkauan serangan rudal dan pesawat tanpa awak UAV. Meskipun pasar energi global saat ini masih terfokus pada fluktuasi harga minyak mentah, para analis berpendapat bahwa infrastruktur pasokan air elemen penting bagi kehidupan dan kegiatan ekonomi negara-negara Teluk berisiko terkena dampak serius jika konflik terus meluas. Menurut berbagai sumber regional, hanya beberapa hari setelah serangan udara AS dan Israel yang menargetkan sasaran di Teheran pada 28 serangan dengan cepat meluas ke wilayah Timur Tengah yang lebih luas membawa serta risiko terhadap infrastruktur sipil yang vital. Pada tanggal 2, gelombang serangan rudal dan UAV Iran yang menargetkan pelabuhan Jebel Ali di Dubai terjadi sekitar 15 km dari salah satu pabrik desalinasi terbesar di dunia. Pabrik ini memainkan peran penting dalam menyediakan air minum bagi jutaan penduduk di Dubai. Setelah insiden tersebut, Iran menyatakan tidak berniat menargetkan lokasi sipil di Uni Emirat Arab, UEA, Oman, Bahrain, atau negara tetangga lainnya selain pangkalan militer AS. Namun pada periode yang sama, kompleks listrik dan air Fujairah F1 di UEA dilaporkan terkena dampak akibat puing-puing dari rudal dan UAV yang dicegat jatuh menyebabkan kerusakan pada infrastruktur. Menurut kantor berita AP, sebuah pabrik desalinasi di Kuwait juga melaporkan terkena dampak dalam insiden serupa ketika serangan menargetkan sasaran militer atau pelabuhan di dekatnya. Pada tanggal 8, pemerintah Bahrain menuduh Iran melancarkan serangan yang menargetkan sasaran sipil. Mereka juga menyatakan bahwa sebuah pabrik desalinasi di negara itu telah rusak. Iran juga menuduh sebuah serangan udara AS telah merusak pabrik desalinasi di Pulau Qeshm yang terletak di dekat Selat Hormuz yang strategis. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan serangan ini telah mengganggu pasokan air untuk sekitar 30 desa dan memperingatkan bahwa tindakan ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya. Sementara itu, Ketua Komite Pertahanan Nasional UEA Ali Al-Nuaimi menegaskan bahwa negaranya tidak akan menargetkan fasilitas sipil jika terlibat dalam konflik militer apapun. Menurut para ahli, pentingnya strategis pabrik desalinasi bagi negara-negara Teluk sangat besar karena kawasan ini memiliki sumber air tawar alami yang terbatas. Michael Christopher, Direktur Pusat Timur Tengah di Universitas Utah, berpendapat bahwa banyak negara di kawasan itu sebenarnya adalah kerajaan air asin. Menurutnya, meskipun sering dipandang sebagai negara yang bergantung pada minyak Arab Saudi dan banyak negara tetangganya, pada kenyataannya adalah negara adidaya dalam hal air buatan karena harus menggunakan energi fosil untuk mendesalinasi air laut guna memenuhi kebutuhan hidup dan produksi. Dia berpendapat bahwa pengembangan sistem desalinasi skala besar adalah salah satu pencapaian penting abad ke-20. Tetapi pada saat yang sama menciptakan kerentanan strategis jika fasilitas ini terganggu. Menurut data yang dirilis oleh berbagai lembaga penelitian regional, proses desalinasi memasok sebagian besar air minum di negara-negara Teluk. Sekitar 90% air minum di Kuwait dihasilkan dari pabrik desalinasi. Angka ini adalah 86% di Oman dan sekitar 70% di Arab Saudi. Salah satu faktor yang membuat fasilitas desalinasi menjadi rentan adalah karena mereka sering dibangun bersama dengan pembangkit listrik dalam kompleks industri besar di pesisir. Ini berarti serangan yang menargetkan infrastruktur energi dapat sekaligus mengganggu pasokan air. David Mann, seorang pakar senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), berpendapat bahwa ini dapat dianggap sebagai bentuk taktik asimetris. Menurutnya, Iran mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi AS atau Israel secara langsung dalam hal kekuatan militer, tetapi memberikan tekanan pada negara-negara Teluk yang sangat bergantung pada infrastruktur air dan energi. Dapat menciptakan tekanan politik yang memaksa negara-negara ini untuk menyerukan deeskalasi konflik. Sebuah laporan dari Central Intelligence Agency CIA ACE yang dirilis pada tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 90% air desalinasi di seluruh kawasan Teluk diproduksi hanya di sekitar 56 pabrik besar. Hal ini membuat sistem pasokan air di kawasan itu menjadi terpusat dan rentan terhadap serangan militer atau sabotase.
Sebuah kawat diplomatik AS yang bocor pada tahun 2008 juga pernah memperingatkan bahwa ibu kota Riyadh di Arab Saudi mungkin harus dievakuasi dalam waktu seminggu jika pabrik desalinasi Jubail, sumber pasokan air penting bagi kota itu atau jalur pipa terkait mengalami kerusakan parah. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara Teluk telah berinvestasi secara signifikan untuk meningkatkan ketahanan sistem pasokan air mereka. Arab Saudi dan UEA telah membangun jaringan pipa tambahan waduk dan fasilitas penyimpanan untuk meminimalkan risiko gangguan jangka pendek jika sebuah pabrik desalinasi mengalami masalah. Namun negara-negara yang lebih kecil seperti Bahrain, Qatar, dan Kuwait diyakini masih memiliki kapasitas cadangan yang lebih terbatas. Sebagian besar pabrik desalinasi saat ini menggunakan teknologi osmosis terbalik RO di mana air laut didorong melalui membran filter ultra halus untuk menghilangkan garam dan kotoran menghasilkan air tawar untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pariwisata. Meskipun demikian, sistem ini masih menghadapi banyak tantangan jangka panjang. Para ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi badai dan siklon di kawasan Laut Arab yang menimbulkan risiko bagi fasilitas pengolahan air di pesisir. Selain itu, proses desalinasi juga mengonsumsi energi dalam jumlah besar dan membuang air garam dengan konsentrasi tinggi kembali ke laut yang dapat memengaruhi ekosistem laut. Sementara banyak negara Teluk bergantung hampir sepenuhnya pada desalinasi Iran, lebih banyak mengandalkan sumber air alami seperti sungai dan aquifer sumber air tanah. Namun negara ini telah menghadapi kekeringan berkepanjangan selama bertahun-tahun. Menurut laporan lingkungan, setelah sekitar 5 tahun kekeringan parah, tingkat air di banyak waduk di dekatnya kini hanya tersisa sekitar 10% dari kapasitasnya. Berbeda dengan negara-negara tetangganya, Iran saat ini hanya mengoperasikan sejumlah kecil pabrik desalinasi. Upaya untuk memperluas infrastruktur desalinasi di Iran juga menghadapi kesulitan karena sanksi internasional termasuk langkah-langkah yang dipimpin AS yang membatasi akses ke teknologi dan modal investasi. Para ahli hukum internasional berpendapat bahwa penargetan fasilitas pasokan air menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Menurut Konvensi Jenewa dan peraturan terkait infrastruktur sipil yang penting bagi kelangsungan hidup penduduk termasuk sistem pasokan air minum tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam konflik bersenjata. Baru-baru ini Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menarik perhatian ketika ia dengan tegas menyatakan bahwa Moskow akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membuat operasi militer AS dan Israel berikutnya terhadap Iran menjadi tidak mungkin. Menurut kantor berita Al-Bawaba News, pernyataan Lavrov menunjukkan bahwa Moskow sedang meningkatkan upaya diplomatik dan strategisnya untuk mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah. Berbicara dalam sebuah konferensi pers, Lavrov mengutuk serangan baru-baru ini terhadap Iran sebagai terencana dan tidak beralasan sambil memperingatkan bahwa tindakan ini dapat mengacaukan kawasan dan memicu perlombaan senjata nuklir. Tidak hanya di Iran tetapi juga di negara-negara Arab tetangga. Dia mengatakan Rusia akan meningkatkan aktivitasnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional lainnya untuk mencari cara mengakhiri konflik dan memulihkan dialog politik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada NBC News bahwa Teheran masih menerima dukungan dari Rusia dan Tiongkok dalam krisis ini. Secara spesifik, ia mengatakan, Rusia membantu dalam berbagai arah di tengah perang yang semakin meningkat antara Iran dengan AS dan Israel. Berbicara di program Meet the Press NBC News, Araghchi menekankan bahwa hubungan militer antara Iran dan Rusia bukanlah hal baru. Itu sudah ada di masa lalu, masih berlanjut, dan akan terus berlanjut di masa depan. Selain itu, diplomat top Iran tersebut menggambarkan hubungan kedua negara sebagai kemitraan yang sangat baik. Pembawa acara Kristen Welker kemudian mengajukan pertanyaan langsung apakah Moskow memberikan informasi intelijen kepada Teheran di tengah laporan bahwa Rusia telah berbagi data militer dengan Iran ketika perang meletus. Menanggapi hal itu, Araghchi tidak mengonfirmasi secara spesifik tetapi juga tidak menyangkal. Menteri Luar Negeri Iran itu berkata, mereka membantu kami dalam berbagai arah. Araghchi mengatakan dia tidak memiliki informasi rinci tentang tingkat dukungan tersebut. Pernyataan-pernyataan ini segera memicu spekulasi tentang peran Rusia di belakang layar dalam konflik yang meluas di Timur Tengah. Namun pemerintah AS tampaknya tidak terlalu khawatir.
Presiden Donald Trump menepis pertanyaan tentang kemungkinan campur tangan Rusia dalam perang ketika ditanya dalam sebuah acara di Gedung Putih. Ketika seorang reporter Fox News menyinggung kemungkinan Moskow membantu Teheran, Trump berkata, "Itu pertanyaan yang konyol saat ini." Menteri Perang AS Pete Hegseth juga memberikan reaksi serupa ketika ditanya tentang laporan bahwa Rusia telah memberikan informasi terkait pangkalan militer AS kepada Iran. Dia mengatakan Washington tidak menganggapnya sebagai ancaman. Hegseth mengatakan kepada CBS News, "Tidak ada yang menempatkan kami dalam bahaya. Tugas kami adalah menempatkan lawan dalam bahaya, dan kami tidak khawatir tentang itu." Sebelumnya, segera setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara gabungan ke Iran pekan lalu, Rusia dengan keras mengkritik kampanye militer tersebut. Para pejabat Rusia menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi bersenjata yang direncanakan sebelumnya dan tanpa alasan yang menargetkan sebuah negara berdaulat dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Teheran terus menolak seruan gencatan senjata dari komunitas internasional. Menteri Luar Negeri Araghchi berpendapat bahwa sebelum berbicara tentang gencatan senjata AS dan Israel perlu menjelaskan mengapa mereka melancarkan kampanye serangan udara. Dia berkata, "Ini adalah serangan tanpa alasan dan tanpa pembenaran. Tidak ada yang ingin perang berlarut-larut. Ini bukan perang kami." Konflik antara Iran dengan AS dan Israel kini telah memasuki minggu kedua dan menunjukkan tanda-tanda meluas memicu kekhawatiran tentang risiko terbentuknya aliansi-aliansi baru di belakang garis pertempuran. Dalam konteks itu, fakta bahwa Iran secara terbuka menyebutkan dukungan dari Rusia meskipun tingkatnya belum jelas membuat gambaran geopolitik seputar Perang Timur Tengah menjadi lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. Araghchi juga menolak seruan gencatan senjata dan menyatakan Iran siap menghadapi setiap kampanye serangan darat oleh AS, memperingatkan bahwa hal itu akan menjadi bencana besar bagi Washington. Pada tanggal 8, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, mengumumkan bahwa mereka dapat mempertahankan intensitas operasi tinggi seperti saat ini, setidaknya selama 6 bulan, sambil menegaskan telah menargetkan lebih dari 200 lokasi yang terkait dengan militer AS dan Israel di seluruh kawasan Timur Tengah. Informasi tersebut muncul di tengah gelombang serangan rudal balistik dan pesawat tanpa awak UAV Teheran yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Meskipun militer AS sebelumnya menyatakan jumlah serangan rudal balistik dari Iran telah berkurang hampir 90% dibandingkan saat konflik meletus, para ahli menilai ini mencerminkan perubahan taktik Iran berdasarkan pengalaman yang ditarik dari pertempuran sebelumnya. Kolumnis Lover menulis di Financial Times, "Tidak ingin mengulangi apa yang terjadi dalam konflik sebelumnya. Iran telah mengubah doktrin penggunaan rudalnya beralih dari peluncuran skala besar yang menarik perhatian media menjadi kampanye serangan tanpa henti yang bertujuan untuk mengikis pertahanan udara lawan." Para pejabat Israel mengatakan bahwa setiap gelombang serangan Iran sekarang menggunakan lebih sedikit rudal dan UAV dibandingkan konflik sebelumnya, tetapi terjadi dengan frekuensi yang jauh lebih sering. Ini tampaknya merupakan serangan atrisi yang disengaja oleh Iran yang di internal Israel disebut sebagai taktik gerimis. Behnam Ben Taleblu, seorang ahli Iran di lembaga think tank Foundation for Defense of Democracies (FDD) yang berbasis di AS, berpendapat bahwa perhitungan politik dapat membuat Iran segera meningkatkan serangan terhadap negara-negara Teluk. Teheran percaya bahwa jika mereka menciptakan cukup kekacauan, mereka dapat membuat mitra-mitra AS dan Israel menentang kampanye yang menargetkan Iran. Iran tampaknya memprioritaskan penggunaan rudal model lama terlebih dahulu untuk menyimpan jenis yang lebih canggih untuk tahap selanjutnya dari kampanye. Mantan Mayor Angkatan Darat Inggris Robert Campbell berpendapat, rudal pencegat dari sistem THAAD Arrow dan David Sling sangat mahal dan harus diakumulasikan selama bertahun-tahun. Iran sebagian besar masih menggunakan rudal berbahan bakar cair model lama untuk menyerang Israel dan negara-negara Teluk guna menguras stok senjata pencegat sambil menyimpan rudal berbahan bakar padat model baru untuk digunakan setelah pertahanan udara musuh melemah. Namun Campbell juga berpendapat bahwa hasil dari taktik ini akan bergantung pada apakah Iran dapat mempertahankan jumlah peluncur rudalnya, terutama karena mereka termasuk di antara target prioritas AS dan Israel sejak awal konflik. Lynette Napier, mantan penasihat Kabinet Inggris untuk intelijen, menekankan bahwa Iran telah belajar bahwa mereka tidak dapat menghindari kerugian dalam konflik.
Dia mengatakan Iran telah mengantisipasi risiko kehilangan kepemimpinan dan kemampuan komando yang lancar, sehingga mereka mengizinkan komandan resimen atau bahkan tingkat yang lebih rendah untuk memberi perintah tembak pada target yang telah ditentukan. Menurut Naper, unit-unit Iran juga menghadapi tekanan untuk menggunakan rudal sebelum peluncurnya dihancurkan. Dia berkata, para komandan Iran tahu bahwa mereka harus menembak atau mereka akan kehilangannya. Sebagian besar rudal balistik dan jelajah saat ini menggabungkan beberapa metode panduan untuk mengatasi risiko gangguan sinyal navigasi satelit. Jenis-jenis canggih memiliki sistem panduan elektrooptik untuk memastikan akurasi tinggi saat menukik ke target. Dalam gudang senjata Iran hanya beberapa rudal yang dilengkapi dengan sistem panduan optik seperti Haj-Qassam dan Qassam-Basir yang diumumkan masing-masing pada tahun 2020 dan 2025. Iran mungkin telah meluncurkan rudal Haj-Qassam ke kilang minyak Haifa Israel pada Juni 2025, sementara Qassam-Basir belum pernah digunakan dalam pertempuran. Pada tanggal 6 IRGC mengumumkan telah meluncurkan rudal Khorram Shahr 4 yang menargetkan kota Tel Aviv dan Bandara Ben Gurion, menekankan bahwa rudal-rudal itu telah menembus 7 lapisan pertahanan Israel. Ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan rudal Khorram Shahr 4 digunakan sejak konflik meletus. Center for Strategic and International Studies CSIS yang berbasis di AS menilai Khorram Shahr 4 termasuk dalam kelompok rudal balistik jarak menengah yang mampu membawa banyak hulu ledak dan umpan decoy yang dioptimalkan untuk menembus sistem pertahanan udara modern. Rudal ini juga memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan waktu peluncuran yang cepat membantu mengurangi risiko terdeteksi sebelum menyerang. Menurut Shinwik, gelombang serangan tanpa henti dari Iran juga menimbulkan dampak psikologis bagi Israel, membuat banyak warga merasa kewalahan dan berpikir bahwa mereka harus selalu berada di dekat tempat perlindungan.